Oh, ya dok. Apa, Mem? Biasa dok. Oh, wow. Kau niki gak takbiran, ah, Mem? Takon. Suara tawannya rusak, nak Oh, Mem. takbiran. Tawannya Kau rusak langsung. Mem iki, oh, wes. Gak main kau ini. Ya apa ya apa ya, Pak. Biasa Si. dok. Iki jadi kate ngomong apa kau niki. Aku soalnya kau niki mengejutkan. Lah, Ya wes, gak apa-apa ngomong biasa. apa ya lah, terserah wes Ya, ayo. terserah dok. Tak Terserah, senengi oke. update. Tak senenge. Ngomong apa? Biasa ini kan 30 hari setelah melakukan sesuatu. 30 hari. Katanya kalau setelah 30 hari itu kayak terlahir kembali gitu dok. Heh? Kayak Lahir mana? terlahir kembali. Oh, niku lho, ya Terlahir ampun. Tapi di isekai. iya wes, tapi gini ya, apa namanya konsep terlahir kembali itu ya, itu bukan konsep baru lah, Wim. Dalam semua, apa namanya, dalam semua apa jenenge budaya ya. Di semua kebudayaan itu konsep terlahir kembali itu ya udah biasa gitu. Jadi eh tapi Idul Fitri terlahir kembali itu rada aneh, Bim. Tapi nggak usah bahas itu lah, Bim. Gitu. Gak usah, kapan Nggak usah ini bukan bahas ceramah gitu. agama, Ya ini bukan nggak ceramah bahas. agama. Ya nggak usah bahas. Hari makan-makan nggak usah dibahas. Idul Fitri hari makan-makan nggak usah dibahas. Tapi ini, Bim, iki Apa? apa? Eh, apa jenenge? Sebetulnya kalau kita ngomong lahir kembali itu ya konsep Dayaan. berbagai macam kebudayaan, iya, termasuk di kebudayaan apa namanya? Kebudayaan Mesir itu. Kalau Mesir agak beda ya, beda karena orang itu nggak terlahir kembali tapi abadi gitu ya. Oh, Abadi gitu. Nah, yang kalau di apa namanya apa namanya tradisi atau budaya budaya Yunani dan Yunani kuno dan Mesir kuno itu mirip sebetulnya. Terlahir kembali itu konsep belakangan ya. Cuman apa mereka itu kalau di sana ke di keabadian gitu ya. Enggak terlahir kembali. Jadi kalau dia mati ya dia harus harus ke alam lain gitu ya. Ke alam lain, ada yang ke alam bawah, ada yang ke gunung gitu. Nah, eh, mungkin di zamannya itu seragam lah kalau kita berbicara mengenai apa jenenge iku mau Wim, apa terlahir jenenge kembali itu. terlahir Apa? kembali itu terlahir kembali. Nah, nah di Cina juga, Wim, di Cina itu ya mirip-mirip gitu, mirip-mirip gitu. Oh ngene, Wim, kene membahas Apa? iki, Wim. Kon takon iki, Nah, terakota, itu terakota. Ah, kan ya wis. sesuai ini terlahir Ya wis, kembali. Itu kan oke, terlahir kembali. Oke. Saya gak ono sing kesinggung ya, Wim. Kita bahas yang namanya terlahir kembali ini terakota ya. Jadi oh, iya. eh lho, Wim, kon adan, Wim. Aku sih. Kon adan, ya wis kon disian. Eh, Disian Wim, disian. Disian, ya Wim. tadi kan bahas ya Dodes ngerempet ning Cina. Ya. Sailingku ning Cina kan kemarin yo kan gempare gara-gara itu terakotanya apa? Modalnya apa sih? Chin Si Huang ya? Oh, Chin Si Huang. Chin Nah, Si Huangti ya, oke. Chin Si Huangti ya. Itu kan mega semua ada apa? Bentuk-bentuk prajurit, kuda dan lain-lain dan patungnya kan beda-beda ada Iya. kayak apa yang prajurit ada yang Oh patungnya mungkin ya. Heeh. apa petani ada patung dan Mm-mm. lain-lain lah ya gitu dan itu kan Mm-mm. konsepnya juga sama apa untuk Mm-mm. di dunia lain lah di dunia lain di isekai lain ya Iya, betul terlahir betul. kembali di dunia Heeh. lain Heeh. dan itu gimana sih dok itu yang aku kan terapati modern soal sejarah ya soal sejarah itu memang kadang Iya, membingungkan iya. ada banyak Oke. versinya soalnya banyak versinya Iya benar, betul, banyak betul. versinya Ya. jadi sebenarnya motifnya itu apa sih? Apa memang itu ide dari Shin Siwang sendiri atau memang ada penasihat yang memberitahu itu gitu ya? Ini Pembuatan terakota. eh gini, Wim.
Ini tentang Qin Shi Huangdi itu ya, Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi ini adalah bisa disebut sebagai kaisar pertama. Kaisar pertama ini dia itu yang menaklukkan, gitu ya. Jadi dia itu menaklukkan eh, atau menyatukan 6 kerajaan ya, 6 kerajaan itu dia satukan menjadi satu itu ya, menjadi satu. Yang namanya eh jadi akhirnya semua kerajaan, 6 kerajaan, kerajaan Wei, kerajaan Song itu disatukan itu. Ya dengan penaklukan tentunya ya, tentunya dengan penaklukan. Tentunya dengan penaklukan dan ini menjadikan yang namanya Qin Shi Huangdi itu menjadi kaisar pertama itu. Kaisar pertama. Makanya nama Cina itu berasal dari kata Qin ini. Apa namanya? China itu adalah berasal dari kata Qin ya. Qin Shi Huangdi ini adalah Qinnya ini adalah nama dari dinastinya dia itu ya itu. Dinastinya dia itu. Eh, dinastinya dia itu yang disebut Qin ini dan tapi ya gini, sebetulnya ada cerita cerita yang membahas tentang Qin Shi Huangdi itu ada siapa? Ko Ming Ho. Di Ko Ming Ho itu ya, di Ko Ming Ho itu adalah apa namanya Darah Pendekar itu ya, Darah Pendekar. Judulnya itu Darah Pendekar. Tapi gini, di Darah Pendekar Ko Ming Ho itu mulai muncul aku tahun berapa? Tahun 76. Jadi Darah Pendekar itu tahun 76 ya. Tahun 76 ditulis oleh Asmaramen Esko Pengho menceritakan pemberontakan. Sebenarnya itu pemberontakan berhubungan dengan Qin Shi Huangdi karena setelah Qin Shi Huangdi itu terus kemudian apa namanya Qin Shi Huangdi itu dilanjutkan oleh anaknya ya Hu Hai dan kemudian terjadi pemberontakan. Nah, di Kopingho nggak nyebut-nyebut pasukan terakota atau nggak ada komplek pemakaman Qin Shi Huangdi, tidak disebut-sebut karena belum ketemu gitu ya. Karena gini, terakota ini sendiri tidak sengaja ditemukan oleh petani gitu ya, ditemukan oleh petani tahun 74. Baru tahun 74. Ada petani yang menggali sumur gitu ya. Menggali sumur, nah mereka menemukan barang-barang asing gitu ya. Tapi waktu itu kan Cina masih dalam kekuasaan monopartai ya. Belum seperti sekarang. Tapi bagaimanapun juga kekayaan-kekayaan yang ada di wilayah Republik Rakyat Cina itu ya dikuasai oleh negara. Sehingga waktu itu di eh, dikirimkan tim yang sampai sekarang timnya itu masih hidup itu ya. Ya, Profesor Chiong itu masih hidup sampai sekarang. Aku sempat ketemu tahun 84 karena aku juga penasaran. Aku ini penasaran karena mendadak aja tahun 80-an itu ada 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 berita tentang pasukan terakota yang ditemukan di sebuah makam yang diperkirakan itu adalah makam Qin Shi Huangdi gitu ya. Nah, memang Qin Shi Huangdi ini ya dia itu meninggal itu tahun 200 210 sebelum Masehi itu ya. Itu adalah Qin Shi Huangdi. Itu Qin Shi Huangdi itu meninggal tahun 210 eh, apa sebelum Masehi. 2 tahun setelah dia meninggal atau 3 tahun paling lama itu dinastinya runtuh gitu ya. Dia hanya jadi dinasti ini usianya hanya 15 tahun. 15 tahun. Padahal ya bayangin aja seorang raja yang bisa menyatukan 6 kerajaan gitu ya itu. 6 kerajaan itu mesti dinastinya kuat, pasukannya kuat lah ya gitu dan kaya raya pasti gitu. Tapi kenapa 2 tahun atau maksimal 3 tahun setelah dia dinasti ini runtuh? Tentu ada penjelasannya gitu. Nah, sebelumnya ya tadi Kuping Ho itu menceritakan tentang pemberontakan Liu Bang itu ya, dan Liu Bang yang ya bersekutu dengan seorang letnan yang pemberontak gitu ya, itu pemberontak itu. Terus akhirnya Liu Bang sendiri itu akhirnya memenangkan itu. Dia seorang bukan bukan dari
golongan tentara gitu. Tapi akhirnya Liu Bang sendiri setelah pemberontakan berhasil, dia berhasil eh, membunuh atau menghilangkan saingannya sehingga dia menjadi raja. Dan dia adalah Raja Han yang pertama, dinasti Han yang pertama itu ya. Eh, Liu Pang itu adalah bahasanya Kopingho. Kalau dalam buku Batas Air ya, Batas Air atau Tepi Air itu Batas Air itu kisah tentang kisah tentang 108 pendekar. Itu memang kalau itu adalah apa namanya karya sastra ya, Batas Air itu karya sastra, tapi menceritakan bagaimana Liu Bang itu akhirnya menjadi raja dinasti Han. Itu cerita. Tapi ada sejarah ya, buku sejarah yang ditulis oleh Sumakian atau Simakian ya, kalau apa namanya Mandarin modern ini Simakian ya, Sumakian atau Simakian ini. Nah, dia itu menulis buku bisa dipakai dianggap sebagai acuan itu ya, acuan buku tentang sejarah Cina gitu ya, tentang sejarah Cina ya, tentang sejarah Cina dimulai dari ya ini nih, dinasti apa enam negara itu sampai akhirnya sampai dinasti Han ini ya, dia meninggalnya itu tahun 86 sebelum Masehi gitu ya. Kira-kira ya 86 sebelum Masehi. Sementara tadi apa namanya Qingxi Huangdi itu meninggal tahun 210 ya. 210 sebelum sebelum Masehi. Jadi ada sekitar sekitar jeda ya 70 60 sampai 50 tahun antara meninggalnya Qinshi Huangdi dengan meninggalnya Sima Qian ini ya itu. Nah, dinasti Han itu sendiri adalah tadi si Liu Bang atau Lao Bang tadi itu ya memberontak itu. Nah, tapi sekarang kalau pertanyaannya, nah waktu itu kan tahun 80 itu mendadak lah ada kok ada ya patung ditemukan ya itu waktu itu lihat di apa di koran Kompas dan belum ada catatan tentang tentara terakota itu belum ada waktu itu karena ya satu batas air itu nggak menceritakan sama sekali itu tentang pasukan terakota itu. Komingho juga nggak nyeritain gitu padahal Komingho itu terkenal detail loh. Komingho itu detail. Komingho itu termasuk detail kalau bicara masalah masalah sejarah itu detail. Siapa pangeran siapa dikejar pangeran siapa gitu. Tapi dalam apa namanya kisah Dara Pendekar itu tidak disebutkan gitu ya. Ya, tidak disebutkan itu ya, tidak disebutkan. Nah, tapi justru komplek makam yang ditemukan itu akhirnya ya, komplek makam yang ditemukan itu menuntun eh, apa yang terjadi pada saat setelah Qinshi Huangdi itu meninggal gitu. Ya tentu acuannya ya buku sejarah gitu ya, buku sejarah. Nah, buku sejarah yang disebut sejarah agung itu ya, apa yang apa namanya Siji tadi itu, Siji tulisan Sumajian tadi itu tentu dipakai pegangan meskipun tim tim arkeologi itu yang ngomong lah ini sebagian ini adalah mitos sebagian itu adalah fakta gitu ya yang disampaikan Sumakian itu ya tidak apa-apa itu ya jadi termasuk siapa yang dikubur di situ gitu ya. Nah yang mengejutkan itu adalah mengejutkan bahwa yang namanya pemakaman yang direncanakan oleh Qinshi Huangdi untuk dirinya itu yang ditugasi membuat patung terakota itu semua bisa dikatakan semua penjuru Cina itu diminta untuk membuat 8.000 patung itu. Orang gendeng ya gitu. Ini gendeng dan patungnya itu aku ndelok dhewe Bim. Patungnya itu detail gitu ya. Detail betul-betul senyum gitu dan setiap patung itu tidak ada dua patung yang sama. Patungnya itu berbeda gitu ya. Tidak ada dua patung yang sama pada saat itu hanya beberapa puluh yang sudah disatukan.
Untuk jadi gini ya, pada saat dilaporkan ditemukan barang-barang aneh itu ya, barang-barang aneh di Xi'an ya, di Xi'an itu, namanya Xi'an daerahnya itu, kemudian ditugaskanlah beberapa orang untuk menyelidiki itu. Ternyata itu kompleknya luas itu, 170.000 meter persegi itu. Kira-kira kira-kira separuh dari besarnya kota terlarang yang ada di Beijing. Itu gede itu ya, gede itu. Gede banget lah itu apa komplek pemakamannya ini. Nah, pada saat itu memang ditemukan bahwa yang namanya reruntuhan-reruntuhan atau pecahan-pecahan tembikar dari patung ini. Jadi patung ini rusak kabeh gitu. Patung ini rusak semua. Waktu itu sudah dihitung sih kira-kira berapa patung-patung dan memang 8.000 patung itu. 8.000 patung terakota. Tentaranya loh ya. Ini kita ngomong patung tentara terakota gitu ya. Kita ngomong patung tentara terakota. Karena terakota itu bukan hanya patung tentara. Ada yang namanya tukang sulap, ada yang namanya bebek, angsa ya. Kuda itu banyak semua gitu ya. Itu ada. Dan memang itu sekali lagi itu ya memang ya mungkin keyakinannya Qin Shi Huangdi bahwa dalam keabadian dia harus ditemani oleh pasukan gitu karena sudah lumrah lah dalam tradisi Cina itu kalau orang mati itu dibakarkan duit-duitan supaya untuk sangu di sana gitu ya. Terus kemudian bajunya dibawain. Wah, itu pokoknya lengkap lah itu ya itu. Nah, tapi ya yang namanya Qin Shi Huangdi itu mungkin punya ide lebih gila. Tapi kalau dia nggak gila, mana mungkin dia itu mau menyatukan 6 kerajaan diperangi kabeh. Hanya orang gila yang melakukan seperti itu gitu ya. Ya itu hanya orang gila yang melakukan seperti itu. Dan kekuatannya itu sangat kuat gitu, sangat kuat itu ya, sangat kuat. Nah, eh, sangat kuat. Nah, surprisingly atau mengejutkan setelah tim tim apa namanya tim penyelidik atau tim restorasi dan tim investigasi apa namanya makam terakota ini dia menemukan banyak hal yang mengejutkan itu ya. Dia menemukan tulang belulang gitu ya itu. Mereka menemukan tulang belulang yang banyak gitu ya. Dan dalam apa namanya kuburan kecil-kecil gitu kuburan gitu. Nah, belakangan terungkap bahwa semua selir yang belum punya anak itu ikut dikubur hidup-hidup itu ya. Ya, dikubur hidup-hidup dan bukan hanya itu pekerjanya juga dikubur hidup-hidup gitu ya. Karena nah, total-total ditemukan sekitar 70.000 jenazah. Nggak gendeng, kurang gendeng apa gitu. 70.000 jenazah gitu ya. Ya itu 70.000 jenazah gitu ya. Itu itu ikut di situ dan ditemukan jenazah-jenazah pekerja itu di borgol lehernya. Jadi awal-awal temukan ini borgol terlalu gede untuk borgol tangan atau borgol kaki ini mesti borgolnya adalah borgol leher. Nah, memang Qin Shi Huangdi itu memerintahkan pembangunan apa namanya komplek makamnya itu memang dengan tangan besi gitu. Memang yang namanya yang dipekerjakan adalah narapidana itu. Orang-orang narapidana, hukuman itu. Tetapi hukuman dalam Qin Shi Huangdi itu diberlakukan sangat ketat itu. Ya, siapa yang membiarkan terjadinya kriminal, ikut kriminal juga, ditangkap juga itu. Wes pokoknya gendeng lah wong iki ya gitu. Ini orang gila gitu ya. Tapi ya memang orang gila itu melakukan hal-hal yang extraordinary, mendirikan sebuah kekaisaran gitu ya. Bahkan itu kekaisaran Cina yang pertama. Kaisar Cina yang pertama bisa disebut adalah Qin Shi Huangdi ini. Sebelumnya tidak ada. Dia menyatukan Tiongkok atau Cina itu dalam satu kerajaan, ya kerajaan. Nah, ya memang ya orang kejem ya memang gitu ya. Memang terus kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar batas nalar kita gitu. Kok bisa melakukan seperti itu gitu ya. Komplek pemakaman. Ya, awalnya yang diteliti oleh peneliti-peneliti ini adalah 8.000 pecahan-pecahan patung terakota itu. Tahun 84
Penasaran aku Wim itu. Penasaran aku Wim, ya wis budal lah itu ya. Penasaran lah gitu ya, penasaran. Nah, ya waktu itu ya karena tahun 84 itu masih belum belum seperti sekarang. Memang agak sulit masuknya tapi ya kebetulan bisa gitu masuk ke sana daerah ke sana. Wah, larang lah pokoknya ya gitu itu ya itu. Nah, iya ya itu larang lah itu. Nah, itu memang ada. Nah, untuk menyatukan patung itu dari pecahan-pecahan, satu patung itu memerlukan waktu 3 tahun untuk menyusun patung itu. Ya, dari 8.000 patung apa terakota yang ada sekarang ini itu baru 1.200 yang tersusun itu. Yang tersusun itu karena nyusunnya itu ya kayak nyusun puzzle. Pecahnya ditaruh satu per satu gitu ya itu. Itu ya. Itu memang spektakuler. Waktu itu belum sampai 200 itu. Tapi pecahan-pecahannya itu ada di mana-mana gitu ya. Itu ya, pecahannya itu ada di mana-mana. Nah, pada saat itu pun aku nanya, ini jenazahnya Cing Si Huang itu ada di mana? Belum ketemu gitu. Belum ketemu. Sampai sekarang pun belum ketemu gitu. Sampai sekarang pun belum ketemu. Memang sih Wim, kabarnya itu ada apa kabarnya ya? Kabarnya kabarnya itu adalah di pusat makam. Itu makamnya itu ternyata dalam, Wim. Wah itu dalam banget itu bahkan apa namanya bahkan berat banget Pak dan bahkan beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi itu ada satu apa namanya ya sarkofagus atau apa terbelah ya apa namanya keranda apa namanya Peti mati, ya peti mati. peti mati terbelah ya coffin itu ya peti mati yang peti mati yang besar. Ya, enggak tahu. Itu apakah itu dianggap sebagai orang Qin Shi Huangdi atau orang dekat Qin Shi Huangdi. Tapi melihat itu di pusat pemakaman tentu lah orang penting itu. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi karena akhirnya peti itu diangkat, Mem. Peti itu diangkat itu ya, itu. Peti itu diangkat dengan ekskavator dan kemudian ditempatkan di laboratorium untuk diteliti gitu ya. Nah sampai sekarang aku belum tahu. Pernah dibahas di apa namanya di majalah National Geographic tapi belum juga ketemu itu siapa gitu ya. Yang jelas itu makamnya orang gitu ya. Orang yang dimakamkan di situ. Hanya saja yang jadi pertanyaan itu kenapa ini kenapa dinasti yang kerajaan yang gede kok begitu ditinggal raja pertamanya terus 2 tahun kemudian ambruk gitu ya. Nah dari dilakukan oleh tim peneliti terakota ini memang akhirnya mengkerucut gitu ya. Memang sebagian yang ditulis di apa CG tadi itu memang menyampaikan apa adanya. Tapi penulis waktu itu juga nggak berani macam-macam dipenggal gitu ya. Jadi ya nulis itu dengan sastra bahwa CG itu yang namanya apa namanya sejarah yang agung itu ditulis oleh Sumagian tadi, aku moco sih gitu ya. Tapi memang itu ya lebih seperti narasi gitu ya, narasi. Wes koyo serat Pararaton ngono lah Wim yo gitu itu. Serat Pararaton itu. Tapi ini dimulai dari 2000 sebelum Masehi. Nah, di samping dia itu apa namanya? Dia membangun komplek pemakaman ini. Si Qin Shi Huangdi itu juga memerintahkan membangun tembok besar gitu. Jadi wong iki wong gendeng jane gitu ya. Ini orang gila gitu ya. Orang gila bangun tembok raksasa ya. Tembok besar ini 1.700 tahun baru jadi gitu ya. Itu lama itu ya. Itu lama. Jadi yang seperti sekarang itu lama itu lama itu ya. Mulai tahun itu ini 2000 tahun, 200 tahun ya. Itu memang lama lah ini ya itu. Itu memang sejarah yang ditulis itu bukan sejarah tapi ya seperti CG itu adalah ya judulnya sejarah gitu tapi di dalamnya narasi gitu ya itu. Nah, peneliti tentu apa namanya
tentu saja, ini lho, sing nggarai iki lho memang Sumakian niku moyange Sumahan lho. Ya apa? Ngene iki lek Sumahan iku lak pendekar super sakti ngono ya. Bojone nirahe ambek lulu lho. Arek-arek iki lho mulai nggarai lho. Nggarai iki konsentrasi buyar iki ya itu. Nah, ya. Kalau mereka, apakah mereka bisa konsisten bangun tembok? Tidak. Tembok itu dibangun dengan cara yang berbeda-beda, gitu ya. Berbeda-beda. Awalnya dengan kayu dan apa namanya tanah liat, lama-lama ya dengan batu gitu. Tapi ya tembok itu sendiri sepanjang 7.000 kilometer lebih itu ya, yang konon katanya itu terlihat dari bulan ya nggak mungkin. Ya, yang namanya objek yang panjangnya 4 kali Pulau Jawa ya mungkin. Tapi dia kan tipis itu, tidak memungkinkan itu terlihat dari luar angkasa itu ya. Jadi memang cerita itu memang ya itu ya apa namanya mitos itu adalah apa namanya ada sedikit kebenaran dalam sebuah mitos. Ya betul kalau ada objek yang panjangnya 4 kali Pulau Jawa ya mungkin terlihat itu ya bisa terlihat. Tapi yang tebalnya itu tidak cukup untuk terlihat dari bulan gitu ya itu yang terjadi oleh tombok menghalangi apa namanya menghalangi musuh yang datang dari utara. Musuh dari utara itu kan banyak suku-suku di Cina Utara, suku Hui, suku Uighur, bangsa Mongol itu pun bangsa Mongol itu termasuk ancaman bagi orang-orang Cina waktu itu. Makanya dibuat yang namanya tembok besar itu di sebelah utara tembok besar. Nah, ada film ini, ada film yang judulnya Great Wall itu aneh mana iku ono monster barang iku wes nggak play lah ya ono monster barang iku sih nggak play itu ya itu nggak ada lah itu ya. Alien. Alien Ini itu. ada monster itu namanya Tautie itu ya itu ada film Great Wall itu Tautie itu. Nah eh, itulah yang apa namanya itu yang nah di samping membuat tembok besar itu tapi ya tembok besarnya tidak seperti sekarang itu baru baru beberapa ratus kilometer saja gitu ya si siapa namanya Qin Shi Huangdi itu membangun komplek pemakaman gitu. Nah, komplek pemakaman ini yang sudah diteliti. Dan ini mungkin sekarang ini ya kalau nanti beberapa tahun lagi ada catatan apa dokumenter film dokumenter tentang terakota itu mesti ada perkembangan-perkembangan baru. Nah, sampai sekarang itu belum 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 ketemu ini mayatnya Qin Shi Huangdi itu yang mana belum ketemu gitu ya. Meskipun makam itu besar ditemukan ribuan jenazah gitu. Nah, dari penelitian ini juga makam ini dihancurkan gitu. Dihancurkan oleh pemberontak, dibakar gitu ya. Jadi kerusakan yang terjadi secara massal pada pasukan terakota itu tentu buatan manusia, bukan letusan gunung, bukan apa namanya, bukan Gempa. karena apa Gempa. bukan karena bencana alam, tapi ini buatan manusia. Vandalisme, perampokan, bukan perampokan ini gitu. Ini bukan perampokan. Jadi akhirnya kalau sebuah situs makam rusak itu satu bisa karena bencana alam, karena proses alami, yang kedua karena perampokan, yang ketiga vandalisme gitu ya. Nah, yang pada apa namanya pada komplek makam terakota ini kemungkinan ketiga ini yang terjadi dibakar itu ya, dibakar bahkan ditemukan tanah-tanah itu ya. Nah, ini ahli-ahli arkeologi itu menentukan kalau tanah terbakar cukup lama itu warnanya merah gitu ya. Terus kemudian catnya mengelupas semua. Loh, memang betul-betul ada gitu ya. Itu apa namanya? Memang betul ada. Ada satu atau dua patung terakota tentara ini yang catnya itu masih utuh nempel gitu ya jadi warnanya merah biru ada gitu ada ditemukan sehingga akhirnya eh, bisa dikira-kira warnanya itu dulu gimana gitu ya itu dulu warnanya dulu gimana jadi dari semua 8.000 tentara terakota yang ditemukan itu ditemukan memang gitu ya ditemukan dan
apa namanya, bisa diidentifikasi kapan terbakar, kemudian berapa jumlahnya, dan tanda-tanda pengerusakan itu jelas itu ya, pakai kapak terus kemudian terpotong itu terbakar gitu ya. Jadi tanda-tandanya itu jelas. Tanda-tandanya itu jelas itu ya yang ditemukan oleh tim peneliti ini. Termasuk mereka itu meneliti itu 70.000 orang yang ikut dikubur hidup-hidup, bahkan dibunuh, dibunuh itu. Dibunuh, dipotong-potong, iya gitu. Jadi apa namanya, penelitian itu menyimpulkan ini apa, sebagian sebagian dari selir-selir ini dibunuh, dipotong-potong supaya dia bisa dimasukkan ke dalam lubang yang kecil gitu ya, itu 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 yang terjadi. Jadi serem lah itu ya. Waktu itu tahun 84 itu tidak seserem ini karena ya waktu itu lihat itu ya masih masih proses penggalian, itu cuma beberapa beberapa puluh yang sudah jadi gitu ya. Total-total ya apa namanya, ya kalau genosida bukan lah ya, ini keluarga yang dibunuh gitu ya, di keluarga, bukan genosida. Kalau genosida kan ini satu suku dibantai habis, ini bukan, ini memang, nah, kemungkinan kemungkinan Farao-Farao atau Firaun-Firaun itu juga begitu ya. Apa namanya, atau pekerja-pekerjanya juga ikut mati juga, kemungkinan ya, kemungkinan. Kemungkinan. Nah, yang terjadi di terakota itu jelas-jelas demikian gitu ya. Jadi ada 70.000 jenazah itu ya yang ikut mati dalam dalam terakota ini. Lah ironisnya sampai sekarang belum tahu ini Qin Shi Huangdi yang mana. Qin Shi Huangdi yang mana belum tahu itu. Belum tahu itu. Itu belum tahu Qin Shi Huangdi itu yang mana itu. Nah, itu belum tahu sampai sekarang. Eh, nah, dari penelitian arkeologi ini akhirnya di matching ya, di proses matching dengan satu-satunya kitab sejarah yang pakai pedoman itu ya, yaitu Siji tadi, Seji tadi itu, akhirnya oh memang iya gitu ya, memang iya gitu ya. Jadi pada saat itu karena matinya Qin Shi Huangdi itu bukan karena perang, bukannya karena pelesir terus sakit gitu ya. Ya, nah, ya itu karena dia bayangin aja, dia itu pelesir terus sakit gitu, mati gitu. Dan mati. Nah, memang seringkali terjadi ada orang yang salah di saat yang salah gitu ya. Nah, pada saat itu seperti yang ditulis di Siji juga itu, waktu itu yang namanya perdana menterinya namanya Li Xi, perdana menteri itu ya. Perdana menteri. Ya, perdana menterinya Li Xi. Nah, ada ini biang kerok ini. Biang keroknya itu sebetulnya Kasim atau itu loh, apa, kayak kayak Kasim itu loh, apa, pejabat di Kebiri itu loh, gitu ya. Kasim Sida itu pejabat di Kebiri atau Taikam, kalau kalau bahasa Kopinghunya itu Taikam gitu ya. Ya itu. Ya itu ya namanya, ya, wrong man on the wrong place and wrong man on the wrong place itu ya. Ya, wrong man on the wrong time and wrong man on the wrong place itu. Itu, nah, Lizzie ini, nah, Enoch ya, Enoch kalau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Enoch ya. Kalau dalam itu Taiham atau Kebiri atau Sida atau ya Kasim itu ya. Kasim apa nih kowe mau kowe niki sapa iku Arta. Kowe niku Kasim ya, kowe ya lek kowe di Kebiri ya dadi Kasim. Ya apa arek-arek iki ya ngono. Nah, di sini ada. Lo sebetulnya ya bukan karena dikebiri terus dia jahat ya, enggak itu. Itu Sampokong itu ya apa? Sampokong itu apa namanya? Ini apa namanya? Itu juga dikebiri itu ya, itu jenderal itu ya itu. Ya, Laksamana Cengho itu loh, ya Laksamana Cengho itu adalah orang itu, dia itu Kasim sebetulnya itu ya, dikebiri gitu. Lu kudu disunat dikebiri kok, itu diketok ya, diketok. Enggak, yo iku
Iku pistolnya gak diketok wem, cuman anune ae, isi pelurune dicoba ya anu ya apa ya isi pelurune gak ono ngono ya anu. Ya itu. Jadi ya Laksamana Cheng Ho itu juga perwira Kebiri gitu. Jadi ya emang kebetulan aja sial iki. Ya gak iso hongat rek kon iku ya apa. Itu tujuane cekne gak hongat kok. Gak hongat itu. Itu adalah pendeta Kebiri apa perwira Kebiri namanya Cao Gao gitu ya. Cao Gao itu nah apa Cao Gao ini yang punya ide gila dia itu di dalam perjalanan itu terus kemudian Qing Shi Huangti itu Laksamana Cheng Ho Kasim terus naik jadi jenderal iya gitu. Laksamana Cheng Ho naik jadi Laksamana gitu. Dia itu Kasim terus kemudian karena dia memimpin ekspedisi untuk mencari itu ya Dokter Santi yang nanya tadi itu ya. Dokter Santi itu yang nanya. Jadi Cheng Ho itu dulu adalah ya perwira terus kemudian dia memimpin pasukan untuk mengejar pangeran yang melarikan diri gitu. Loh dia tuh sampai ke Jazirah Arab, nggak ketemu terus ke selatan sampai pendaratan pertama di Jawa itu di Kudus itu. Di Kudus itu ya. Di Welahan itu adalah mendaratnya Cheng Ho yang pertama. Mendarat kedua itu di Cirebon. Nah, di Semarang yang sekarang ada Kuil Sampokong itu tempat pendaratan Cheng Ho yang ketiga gitu ya itu. Nah, ini ngomong Cheng Ho ya. Nanti kembali ke Cheng Ho itu zamannya dinasti Qing. Ini kita kembali ke apa dinasti Qin ya. Qin itu tadi apa namanya eh, tadi itu. Nah, Kasimnya tadi. ini Kasimnya tadi itu gendeng. Dia itu mendekati anak anak termudanya yang diajak oleh Qin Shi Huangti itu justru anak yang paling muda gitu. Anak yang paling muda gitu lah. Anak yang paling muda diajak. Lah di kompor-kompor ya Mbak Kasim gendeng iki. Ya opo lek konae sing dadi raja. Gitu. Jadi akhirnya Cao Gao ini ngompor-ngompori Hu Hai untuk mau jadi kaisar menggantikan Qin Shi Huangti. Lah arek cilik goblok ya gitu. Iya aja. Padahal waktu itu apa namanya putra mahkotanya sudah ditunjuk gitu itu ya itu sudah ditunjuk sudah ditunjuk itu ya Cheng Ho Islam enggak lah ya yang Islam itu adalah juru masaknya gitu ya atau mungkin Islam juga tapi dia nggak menyebarkan Islam gitu ya Cheng Ho ada yang mengatakan dia Muslim Cheng Ho itu ya itu ada yang mengatakan tidak yang menyebarkan agama Islam itu juru masaknya itu juru masaknya itu ya orang terdekatnya dia gitu ya ya memang nah itu ya jadi Pak ini kembali ke Qin Shi Huangti tadi ya Qin Shi Huangti itu nah yang anak yang kecil namanya Huhai gitu ya Huhai gitu ya nah Huhai ini didatangin sama Xiao Gao ini kalau kamu mau jadi kaisar sekarang kamu jadikan kaisar gitu. Nah, akhirnya si Cao Ga itu berhasil membujuk juga ini, siapa namanya, Li Si ini, apa namanya, Perdana Menterinya itu. Berkomplotlah dua orang ini untuk memalsukan surat pengangkatan jadi raja gitu. Huhai yang ditunjuk. Sebetulnya ini tidak terlalu berpengaruh itu ya, gitu ya. Dari penelitian terus kemudian dari penelitian tim arkeologi ini sebetulnya tidak terlalu menimbulkan kekisruan naiknya si siapa namanya Huha ini jadi kaisar. Tapi lagi-lagi ini si gendeng si Cao Gao itu ngompor-ngomporin dia bahwa saudara-saudaranya sepupu-sepupunya itu adalah ancaman untuk tahta itu. Makanya Huha ini membunuhi saudara-saudaranya, ratusan saudaranya yang dibunuh itu. Oh, dibunuhin tuh. Jadi ya dalam waktu pendek terjadi pembantaian besar-besaran keluarga dari anak-anak itu ya, anak-anak dari bahkan itu dari permaisuri atau dari selir dibunuhin semua itu.
dibunuhin semua gitu, dibunuh semua lah itu. Nah ini yang kemudian memicu pemberontakan gitu ya, itu memicu pemberontakan. Jadi ya memicu pemberontakan dan akhirnya pun si Huha ini dibunuh juga oleh Cao Cao, orang gendeng ya gitu itu. Ya itu memang orang gendeng dia ini ya. Itu memang orang gendeng. Jadi ya akhirnya ya itu tadi tetap aja apa namanya mengganti kekuasaan itu satu hal, tapi menjalankan kekuasaan itu adalah hal yang berbeda. Ya seperti apa namanya apa namanya di Rumania Nicola Ceausescu turun gara-gara demonya orang itu. Iya turun memang Nicola Ceausescu gitu. Tapi penggantinya ya teman dekatnya itu ya. Ilan Ilescu ya itu. Ya sama yang terjadi di Filipina tahun 85 ya gitu ya. Marcos jatuh gitu ya. Ya. Sopo jenenge Cory Aquino jadi presiden, tapi penguasanya tetap militer gitu. Konco-konconya Marcos, Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, lah sama gitu. Yang terjadi di Mesir juga demikian gitu. Jadi ya sekali lagi yang namanya apa namanya yang namanya meruntuhkan kekuasaan itu adalah satu hal, mengganti kekuasaan atau menjalankan pemerintahan itu hal yang berbeda gitu ya. Nah itu makanya terus kemudian di antara orang-orang yang dulunya tentaranya Qin Shi Huangdi ya kan, terjadi perpecahan gitu ya, terjadi perpecahan lah gitu ya, terjadi perpecahan sampai akhirnya nah lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi si siapa namanya si Cao Cao itu menunjuk letnan. Loh, bayangin aja letnan gitu ya, ditunjuk letnan untuk letnan gitu ya, letnan untuk untuk menjalankan mengontrol mengontrol apa namanya tentaranya. Nah, si letnan ini yang bersekongkol sama yang namanya Liu Bang, bulet aja lah ya, gitu ya, itu. Ya, itu. Jadi akhirnya ya Huha ini ya runtuh karena dia itu masih anak-anak, dia belum dia tidak belajar dan tidak disiapkan untuk menjadi kaisar karena yang disiapkan untuk menggantikan Qin Shi Huangdi itu sudah ada dan dia mati bunuh diri supaya saudara-saudaranya istri-istrinya dan keluarganya itu tidak dibunuh gitu ya. Tapi ya akhirnya ada apa namanya ada spekulasi juga bahwa yang dimakamkan itu adalah putra mahkotanya. Sampai sekarang belum jelas lah ya itu. Sampai sekarang itu belum jelas. Nah, itu yang terjadi di terakota. Tapi ya ada hal yang bagus yang kalau ada berita tentang komplek terakota itu aku mesti ngikuti, ada jurnalnya aku yang ngikuti gitu ya karena karena itu menarik lah itu ya, menarik itu. Jadi bayangkan sebuah narasi yang ditulis oleh seorang sastrawan atau sejarawan kemudian digabungkan dengan penemuan akhirnya mengambil kesimpulan yang lebih objektif gitu ya. Lebih objektif. Bagaimana ditemukan yang namanya dalam sebuah pemakaman itu tentu terjadi horor yang luar biasa gitu ya, horor lah itu ya. Bayangin itu 70.000 orang itu 70.000 itu banyak loh itu ya itu kalau stadion itu ada stadion nonton bal-balan itu 70.000 itu kemarin itu nonton sepak bola itu di Istora itu ya 70.000. Nah itu semua dikubur dan penguburannya itu ada yang dipotong betul-betul dipotong karena ditemukan tulangnya dipotong, dipotong, jadi cuil gitu kepalanya ada yang dibacok dari belakang gitu ya. Itu yang terungkap dalam penelitian terakota itu ya hebatnya adalah gini.
hebatnya itu adalah itu loh Dokter Santi itu kapasitas GBK 70.000 loh. Ya bener lah, ya sakmono lah gitu ya. Sakmono lah 70.000 ya itu. Nah, itu memang lah segitulah. Itu yang ikut dimakamkan di situ. Tapi ada spekulasi Cici Huangti nggak ikut dimakamkan gitu itu. Nah, itu loh, ini kan ruwet ya dalam kekacauan politik kayak gitu itu bisa jadi memang akhirnya jenazah Ching Si Huangti itu tidak sempat dimakamkan karena ya Huhai sendiri ya ribut dengan apa namanya tahtanya gitu. Lah siapa yang membuat misalkan panitia pemakaman nggak ono lah itu ya itu. Itu enggak ada lah ya itu. Jadi ya sangat mungkin bahwa apa namanya sangat mungkin bahwa yang namanya Chin Si Huangti tidak ikut di makaman, tapi ya itu tadi itu ya termasuk dalam rangka mengenyahkan ancaman-ancaman terhadap tahtanya itu selir-selir itu dibunuhin semua gitu ya selir-selirnya yang nggak putus dibunuhin emang orang gila kok Huai tapi ya di belakang Huai ada orang gila juga namanya Lisi sama Chow Gao tadi ya itu uh, ini yang uh, Mumi tiga berbicara tentang iya tentang terakota, tapi ya nggak segitunya lah ya. Makamnya belum ketemu itu ya. Ya itu kalau Mumi tiga itu kan yang apa di Shangri-La itu yang ada orang umurnya ribuan tahun bawa pedang ya. Yes. Omong kosong lah itu ya itu. Omong kosong lah ya itu. Memang di komplek terakota itu ada ininya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada itu tadi Senjata-senjata. ada bukan hanya senjata, jaran, Oh, kereta kuda gitu ya ada itu. Badut, ya binatang-binatang ada semua itu. Lengkap lah. Jadi sebetulnya bisa dibilang bahwa terakota itu saingannya apa Mesir lah ya. Saingannya Mesir mengumpulkan mengumpulkan harta yang banyak ya farao-farao zaman Mesir itu kan mengumpulkan emas macam-macam dan ini saingannya ada pasukannya 8.000 tentara gitu yang bentuknya itu satu dengan yang lain itu berbeda gitu ya. Jadi memang didatangkan dari seluruh penjuru penjuru Cina itu yang lah itu yang apa yang terjadi di saat terjadinya pemberontakan dan sangat mungkin Chin Si Huangti itu tidak dimakamkan di situ gitu. Tapi ya siapa tahu ketemu gitu ya kan sekarang itu dengan tes DNA itu bisa dilacak gitu ya. Nah makam yang 3 tahun yang lalu diangkut, itu apa namanya coffin apa namanya terbelah apa namanya peti mati, eh, peti mati itu. peti mati itu ya peti matinya itu diangkat itu ya diangkat terus kemudian dibawa ke laboratorium sampai sekarang belum ada pengumuman siapa itu gitu ya. Tentu dia itu orang lingkar satu lah ya, lingkar satu keraton. Tapi siapa itu belum diumumkan gitu ya. Itu mungkin ya tahun ini tahun depan mungkin ada dirilis film dokumenter baru yang menjelaskan lebih detail lah ya namanya Terakota. Tapi ya dari kisah tentang dinasti Jin terus kemudian terungkapnya banyak hal dengan penelitian di wilayah terakota itu ya tentu saja kalau kita mau apa namanya mau mau belajar itu ya banyak yang bisa kita ambil ya bahwa yang namanya konsep afterlife itu hidup sesudah mati itu bukan milik dari yang namanya apa namanya tradisi-tradisi atau kebudayaan tertentu gitu. Waktu itu sudah banyak yang mempunyai konsep nanti afterlife setelah mati ini ada kehidupan lain gitu ya. Teman mereka punya konsep masing-masing gitu ya. Terus kemudian kalau terlahir kembali itu Cina nggak kenal gitu ya, nggak kenal ya. Terakota tadi itu seperti itu. Nah, memang tragis ini, tragis itu. Tragis ya, ironi lah ya, ironi sebuah eh, dengan raja yang kuat kemudian begitu suksesi itu tidak berjalan dengan bagus ya itu amblas semua lah ya itu bayangin aja itu ya itu enam kerajaan menjadi satu itu Spanyol
kalah. Spanyol itu 4 itu. Spanyol itu menyatukan 4 kerajaan itu untuk ngusir orang-orang Arab dari Andalusia itu. Itu mereka itu menyatukan empat kerajaan itu ya. Yang namanya sekarang jadi Spanyol. Meskipun orang-orang Katalan, orang Catalunya, Barcelona itu sekarang pengen membebaskan diri dari Spanyol. Mereka nggak mau disebut orang Spanyol. Mereka menyebut diri orang Katalan, orang Katalan, orang Barcelona. Itu mereka ya sama. Cina juga demikian ya. Jadi 6 kerajaan yang disatukan menjadi satu dinasti kerajaan Qin yang usianya cuma 15 tahun kemudian runtuh gitu ya. Bagaimanapun juga itu adalah tonggak sejarah pertama tentang yang namanya Cina itu ya, karena namanya dinasti Qin ini akhirnya sebagai apa namanya tonggak sejarah mereka menyebut dirinya Cina gitu ya, menyebut dirinya Cina gitu. Nah, Inggris setuju, tapi Inggris itu kan berhasil itu ya. Inggris setuju dan Inggris sampai sekarang kuat gitu ya. UK itu sekarang empat kerajaan, itu 4 begitu ya, Britania Raya. Nah, tapi kalau kita kembali ke yang namanya Qin Shi Huangdi ini, tentulah dia orang yang ya bisa dibilang dengan segala macam kebrengsekannya ya itu. Dia berjasa mendirikan dia yang berjasa meletakkan dasar-dasar kecinaan itu, Qin itu ya. Dia juga yang menginisiasi pembangunan tembok besar gitu ya. Ya tentu saja dengan kengerian-kengeriannya yang tidak bisa dihindari, karena itu adalah kita selalu menemukan yang namanya ironi dalam sebuah kisah, termasuk dalam kisah terakota. Tentu kalau sekarang melihat tentu akan jauh lebih bagus dari tahun 84 gitu ya. Sekarang aku hanya bisa lihat dari foto-foto, dari laporan-laporan, oh sekarang bagus ya, ditata rapi, tapi ya tentu saja uh, cerita-cerita seputar kekuasaan itu mengerikan itu. Ada hal-hal yang mengerikan yang tidak bisa dihindari. Itu adalah sebuah ironi itu. Nah, tentu saja ya tetap lah ya gitu. Kalau tidak ada orang brengsek macam Qin Shi Huangdi kan kita nggak tahu, nggak punya yang namanya tentara 80 ribu itu 8 ribu tapi mengubur 70 ribu orang lah, gendeng ya itu. Nah itu, dan yang hebatnya adalah Cina percaya klenik ya. Cina itu percaya klenik lah. Orang-orang Cina itu percaya klenik gitu ya. Tapi dalam hal teknologi dia itu percaya gitu ya. Jadi teknologinya Cina zaman dulu itu nggak hilang gitu ya. Teknologi membuat pedang, terus membuat keramik gitu. Lah kalau di Jawa itu teknologinya hilang, tinggal kleniknya gitu ya. Gini loh ya, contohnya iya gini. Untuk membuat sebilah keris itu diperlukan ilmu metalurgi, gitu ya. Teknologi melebur baja, mencampur baja dengan batu, dengan mineral tertentu untuk menjadi sebilah keris. Itu mereka punya teknologi, mereka punya ilmunya, ilmu metalurgi, ilmu tentang logam, pencampuran logam. Itu pastilah orang Jawa zamannya Mojopahit, terus kemudian kalau zaman Singosari kalau ada, mereka pasti tahu lah itu ya itu. Mereka pasti tahu bagaimana cara melebur beberapa logam dan mineral menjadi satu, suhunya berapa, ditempa seperti apa, didinginkan seperti apa. Tentu mereka tahu itu. Nah, tapi karena kita ribut dengan klenik, ya yang kita dapatin kleniknya tok, itu teknologinya hilang itu. Gimana itu empu gandring membuat keris dipijeti lah, goblok ya, mosok iya loh keris dipijeti yo. Mesti ditempa gitu loh ya, mesti ditempa, dipanasi itu, dibakar gitu, ditempa gitu. Nah, pengetahuan tentang metalurgi Jawa kuno ini yang hilang karena kita mempelajari kleniknya tok ya itu. Itu teknologinya hilang gitu. Tapi kalau di penelitian yang dilakukan di Cina itu reveal mengungkap ya seperti gimana itu, apa adanya, bahwa ada cerita itu di situ ada Sun Gokong lah apa ya, terserah enggak apa-apa gitu ya, terserah enggak apa-apa, tetapi yang namanya peneliti mengungkapkan ya tadi ya tidak mendadak ada apa namanya
apa harta karun gaib lah itu yang aneh gitu ya, nggak ada petunjuknya sama sekali. Siapa yang tahu? Wah, dalam WC saya ada lah itu ya, ya itu yang gitu itu yang membuat teknologinya itu jadi hilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga lah ya itu seru juga nggak punya teknologi jadi punya klinik tau. Swem, pertanyaan apa itu? Ya, tadi Dok Sule satu soal makam ya, soal makam terakota itu kan katanya, tak baca kan ada memang kayak logam merkuri ya, katanya dilindungi sama apa, ada cairan merkuri banyak atau gimana, kandungan merkuri banyak. Itu benar ya Dok? Ngawur itu ngawur itu. Gini loh, kalau ditemukan merkuri itu merkuri memang digunakan untuk apa namanya? Memang digunakan cairan-cairan merkuri untuk mengidentifikasi. Tapi ya nggak mengandung merkuri loh, ya apa sih? Gak ono lah gitu ya. Jadi untuk jok diwalik-walik lah, koyok ngene. Ini Firaun ini tenggelam, Faro. Kenapa? Karena di tubuhnya kandungan garamnya tinggi. Loh, memang mumifikasi itu digarami loh. Ya apa sih gitu ya. Yo, jangan nemu mumi terus kemudian ini mumi ini tenggelam. Kenapa? Ini kandungan garamnya tinggi loh. Karena mumifikasi itu menggunakan garam. Oh, makanya kalau berpikir jangan dibalik-balik lah gitu ya. Lihat namanya. Lah iya. Oh, ngono loh ya gitu. Nah, untuk menggali situs atau apa namanya? Menganalisa data tentu digunakan bahan-bahan termasuk bahan merkuri. Tapi yang tidak ditemukan merkuri dalam jumlah besar di situ tuh enggak ada gitu. Ya. Nah, makanya itu kan membingungkan narasi-narasinya itu. Makanya aku mikir, nah Ya, kalau ya. merkurinya banyak, mereka dapat dari mana merkurinya masuk? Katanya sampai membuat aliran sungai merkuri katanya gitu. Merkuri ini buka pabrik termometer aja, Wim. Enak itu. Buka pabrik termometer aja enak. Apa wong-wong iki ya gitu. Berarti Evan dulu udah pinter alkemi Dok ya, bisa buat merkuri segitu banyaknya. Iya, enggak lah itu. Ya itu ya, Wim, wes. Nah, pertanyaan mana? Ini sajane menarik loh. Ya. Ini apa? Nanti teruskan ya. gampang diteruskan ya. nanti teruskan. Ini habis sesi itu. sejarah. Nah, ya di Cina itu banyak yang sekarang itu banyak kisah-kisah yang dulunya itu setengah mitos gitu terus di-reveal apa yang terjadi gitu ya. Bagus sih itu ya itu. Jadi ya kita bisa memahami peradaban sebetulnya. Habis ini aku ngomong Mbak Cito ini batal iku gitu ya. Ngomong peradaban nih gue. Oke. Ada lagi. Ini lihat yang tanya soal teknologi Dok, soal chip. Apa? Boh, apakah bisa chip untuk telepati kayak gitu? Suaramu putus suaramu, Wem. Enggak. Ada yang tanya apakah ada chip yang bisa melakukan telepati? Chip. Gak krungu. Tulisan yang ini loh. Tak tanya dulu. Andi, apa? Ini loh. Nah, ini loh. Dok, ini loh. Bagaimana antara chip telepati otak dengan otak dapat terhubung? Maksudnya apa ini? Gini loh ya, ada prototipe yang dirancang oleh beberapa perusahaan termasuk Elon Musk itu yang menyebutkan apa namanya Neuralink itu. Memang chip itu ditanam di otak, tapi ya bukan telepati, itu disambungkan dengan WiFi gitu loh ya, itu. Ya memang bisa chipnya itu memang terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain gitu bisa bahkan bisa diupload itu chip yang itu bukan chip telepati itu memang chip kerja otak gitu ya bukan telepati kan engko kan meditasi podo ae gitu. Neuralink itu adalah device untuk menghubungkan sebagai penghubung antara otak itu dengan otak yang lain. Bahkan bisa satu otak itu berhubungan dengan otak lain atau otak berhubungan dengan AI itu bisa. Ya ini prototype ya, masih nanti perlu waktu untuk dijalankan ya. Wes Wim, ini mari ngambek Cito Wim. Ya, siap Dok. Terima kasih Dok untuk malam hari ini. Okay. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Selamat Lebaran. Oke, libur Lebaran Dok. Ya, terima kasih Dok. Selamat malam semuanya.